Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suryaman dari kelas manajemen reguler A. Jadi saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis pertemuan keempat. Di sini sudah ada soal ya yang diberikan oleh Bapak Mukhtar. Yang pertama ini analisis saham, analisis fundamental. Nah, jadi metode analisis perusahaan yang dilancarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi atau suatu perusahaan termasuk sisi kinerja, keuangan, dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam pemilihan saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan perusahaan. Oke, di sini sudah ada ya linknya, kita tinggal klik aja. Saya tadi sudah melakukan klik. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis fundamental. Jadi untuk analisis fundamental ini adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dan memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 analisis, yaitu ekonomi, industri, dan perusahaan. Oke, di sini ya kita tinggal klik aja, tinggal pilih. Maksud saya tinggal baca analisis fundamental menurut perusahaan ya. Secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan. Pertamanya ini ada pertumbuhan pendapatan atau revenue growth. Yang kedua rasio laba saham yang beredar, rasio pertumbuhan, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham. Dan di sini juga ada menghitung kondisi perusahaan yang biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Ada juga rasio laba terhadap saham beredar, rasio pertumbuhan, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan. Nah, di sini ada rasio harga saham terhadap laba per lembar saham atau disingkatnya FE ratio atau sama dengan harga saham. Biasa juga disebut dengan FE ratio yang dihitung dengan cara membagi harga saham atau keuntungan per lembar saham. Atau juga ini ada juga PG ratio, VE ratio pertumbuhan tahun FIIS. Semakin rendah PG ratio suatu perusahaan maka berarti harga sahamnya adalah di bawah harga mestinya. Oke, dari sini masih banyak lagi. Ada kategori faktor fundamental. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Selanjutnya dengan cara membeli saham atau menjual saham melalui Stockbits ya. Jadi kita pertama buka dulu Stockbits-nya. Oke, di sini kita udah buka. Di sini kita bisa lihat trending stoknya. Nah, ini profil, watchlist, carbit, orderbook. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dulu, lihat-lihat. Dan ini kita pilih ada Andro, ANTM, BACA, PBCA, HMSP. Ada juga masih banyak ya ini BBRI, BBKP ataupun yang lainnya. Oke, di sini contohnya ya saya akan memilih ini BBCA. Nah, jadi ini BBCA. Di sini kita sudah lihat ada rating ya. Stream
Di sini kita bisa lihat perkembangannya dari mulai sini sampai ke 3380. Dan di sini juga ada kolom news. Kita bisa di sini ada buat berita-berita ya. Di sini ada case stat, ada finansialnya juga. Ini di sini bisa kita lihat. Ada menu-menunya banyak ya. Ada functionality, carbid, comparison insider. Jadi kita akan membeli saham, kita cukup klik ini buy. Oke, kita lakukan virtual account demo ya. Ini cukup. Oh, ternyata nggak bisa. Mungkin saya agak sedikit telat dikarenakan di sini agak susah sinyal. Ya, ini di sini kita sekali lagi pilih buy. Jadi kalau di sana nanti kita bisa pilih buy, nanti ikuti alurnya aja. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.